Pace bene, salah satu isu yang sering dibahas adalah tentang orang Katolik terlalu meninggikan pausnya. Siapa sih dia itu? Janganlah menganggap paus itu seperti seseorang yang lebih tinggi, seseorang yang malah dipuja-puja begitu. Saya pikir perlu juga bagi orang Katolik sendiri untuk lebih mengenal mengapa paus ini penting, begitu ya. Bukan terutama karena dia adalah Paus Fransiskus. Sebagai manusia, tentu orang tua mana tidak kita hormati secara ideal, begitu ya. Bahwa dalam prakteknya orang tidak selalu memberi hormat kepada orang tua itu persoalan kasuistik. Tetapi orang tua itu dihormati. Itu yang pertama. Yang kedua, paus itu dihormati bukan karena dia ini adalah Paus Fransiskus, tetapi karena peran, tugas, simbol yang hadir ketika kita berbicara tentang gereja. Kita tahu gereja yakin bahwa posisi paus ini diestafetkan. Jabatan itu diteruskan secara tradisional. Gereja yakin ada Petrus. Lalu kemudian diteruskan kepada para pengikutnya, kepada generasi selanjutnya, kepada penerusnya. Sampai sekarang kita memiliki Paus Fransiskus. Banyak informasi saya pikir bisa dibuka tentang ini. Kalau kita berkunjung ke gereja Basilika Santo Paulus di luar kota Roma, kita akan menemukan gambar dari para paus itu yang diurutkan di atasnya. Sampai sekarang sudah ada juga foto Paus Fransiskus. Pemimpin tertinggi gereja Katolik bukan hanya sekedar sebagai kepala administratif, tetapi simbol kesatuan dan kontinuitas. Ini sesuatu yang mahal. Sekali lagi bukan karena siapa pausnya, siapapun. Mudah-mudahan semakin terbuka kemungkinan bahwa bukan hanya dari Eropa ini atau keturunan Eropa. Tetapi juga semua orang. Mungkin, mengapa tidak? Menjadi paus. Karena terutama bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena penugasan yang diberikan oleh Yesus. Engkaulah Petrus, di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Itu kata yang kita temukan dalam kitab suci dan bukti nyata dari teks itu ada dalam diri paus. Maka orang Katolik menghormati paus karena orang Katolik mencintai gereja dan ada dalam gereja. Dan dituntut pula lah kemampuan, kecakapan dalam diri paus untuk mengemban tanggung jawab. Menyatukan umat beriman di seluruh dunia. Menyatukan umat beriman di seluruh dunia. Karena itu kita yang penonton ini gampang sekali berkata, memberikan kritik kepada kinerja paus ya. Tanpa kita sadari bahwa paus ini adalah orang yang bertanggung jawab menyatukan semua umat beriman dari berbagai latar belakang. Dan itu bukan perkara gampang. Saya berada di satu kollegio di mana berkumpul orang dari hampir 50 negara. Kapusin. Berganti, tidak selalu serentak 50 negara ini. Saya pikir ada sekurang-kurangnya 25 negara. Tetapi dalam sejarahnya puluhan negara. Dan hanya dalam lingkup ini pun sudah terjadi gesekan antar orang. Ada orang, kalau orang-orang Eropa itu memanggil nama kepada yang tua, tidak menjadi soal. Nah, kita orang Indonesia ini membawa budaya pastor, padre, kita sebut kepada yang lebih tua. Saya bukan bapakmu katanya. Lihat perbedaan budaya ini maksud kita bermaksud baik, tetapi dia merasa dipandang tidak benar, keliru kalau kita memanggil dia padre. Saya saudaramu, bukan bapakmu katanya. Tapi akhirnya itulah untuk menyatukan pemikiran yang berbeda dibutuhkan seorang pemimpin
Dan ketika kita berbicara tentang paus, kita berbicara tentang satu gereja untuk dunia. Sebagai penerus langsung Santo Petrus, yang menurut tradisi ditunjuk oleh Yesus sendiri sebagai pemimpin gereja. Bertahan hampir 2 milenium, penghormatan kita kepada Paus Fransiskus harus disertai pemahaman di belakang, ya, bahwa inilah yang diestafetkan selama 2000 tahun itu. Bagaimana estafetnya ini berlangsung? Dalam sejarah barangkali tidak begitu rapi seperti katakanlah paus kita sekarang ini meninggal lalu diganti, ada emeritus lalu diganti. Mungkin ada sempat berbagai macam kisah di balik pemilihan paus, masa jabatannya, di mana bertugas, apa konflik pada masa itu, isu yang mengganggu. Tetapi bahwa sampai sekarang gelar paus itu diteruskan dan gereja tetap merawat keyakinan ini berawal dari Petrus, itu yang hendak kita hargai, kita hormati. Saya pikir itu saja yang saya mau sampaikan kali ini. Banyak pendasaran juga kitab hukum kanonik di sini mengenai fungsinya secara legislatif, eksekutif, dan judikatif. Bagaimana perannya juga dalam sinode-sinode, dalam konsili. Saya pikir itu bisa menjadi ranah lain. Yang saya mau katakan bahwa paus itu sebagai simbol. Itu yang saya mau tekankan. Dan alasan penghormatan orang Katolik kepada paus bukan terutama ad hominem, tetapi karena sejarah panjang gereja yang terletak di bahunya dengan perannya sebagai paus. Tetapi persoalannya adalah orang Katolik sendiri pun sudah merasa, oh saya pun bisa mengkritik paus. Tentu bisa. Tetapi dengan tetap mengingat bahwa ada sesuatu yang lebih mahal daripada kecakapan pribadi paus ini. Gitu ya. Pace bene. Ciao.